Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisaya Pratama, NPM 235 2001. Di sini saya akan mereview kembali materi dan tugas video yaitu diagram fasa. Oke, langsung aja. Diagram fasa atau diagram kesetimbangan fasa. Pada umumnya logam tidak berdiri sendiri atau keadaan murni, tetapi lebih banyak dalam keadaan dipadu atau log kepaduan dengan kandungan unsur-unsur tertentu, sehingga struktur yang terdapat dalam keadaan setimbang pada temperatur dan tekanan tertentu akan berlainan. Kombinasi dua unsur atau lebih yang membentuk paduan logam akan menghasilkan sifat yang berbeda dari logam asalnya. Tujuan pemaduan untuk memperbaiki sifat logam. Sifat yang diperbaiki adalah kekuatan, keuletan, kekerasan, dan ketahanan korosi, ketahanan aus, ketahanan lelah, dan lain-lain. Fasa pada suatu material didasarkan atas daerah yang berbeda dalam struktur atau komposisi dari daerah lainnya. Fasa, bagian homogen dari suatu sistem yang memiliki sifat fisik dan kimia yang seragam. Untuk mempelajari paduan dibuatlah kurva yang menghubungkan antara fasa, komposisi, dan temperatur. Di dalam diagram fasa adalah suatu grafik yang merupakan representasi tentang fasa-fasa yang ada dalam suatu material pada variasi temperatur, tekanan, dan komposisi. Pada umumnya, diagram fasa dibangun pada keadaan kesetimbangan. Kondisinya adalah pendinginan yang sangat lambat. Diagram ini dipakai untuk mengetahui dan memprediksi banyak aspek terhadap sifat material. Informasi penting yang dapat diperoleh dari diagram fasa adalah memperlihatkan fasa-fasa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendingin yang sangat lambat. Mengindikasikan kesetimbangan kelarutan padat suatu unsur atau senyawa pada unsur lain. 3. Mengindikasikan pengaruh temperatur di mana suatu paduan di bawah kondisi keseimbangan mulai membeku dan padat tentang temperatur tertentu pembukaan terjadi. 4. Mengindikasikan temperatur di mana perbedaan fasa-fasa mulai mencair. Jenis paduan: 1 unsur logam plus unsur logam. Contohnya Cu plus Zn plus Cu plus Al plus Cu plus Sn. Beginilah contoh paduan. Misal oli dengan air dan lain-lain. Pemaduan terjadi akibat adanya susunan atom sejenis ataupun ada distribusi atom yang lain pada susunan atom lainnya. Jika ditinjau dari posisi atom yang larut, diperoleh dua jenis larutan padat. Larutan padat substitusi, adanya atom-atom terlarut yang menempati kedudukan atom pelarut. 2 larutan padat interaksi interstisi, adanya atom-atom terlarut yang menempati rongga-rongga di antaranya. Untuk mengetahui kelarutan pada suatu unsur dalam unsur lainnya, Hume-Rothery mensyaratkan sebagai berikut. Yang mempengaruhi terbentuknya jenis kelarutan ditentukan oleh faktor geometri, diameter atom, dan bentuk sel satuan. Jenis kelarutan A plus B, sel C, sel satuan sama. Kelarutan yang tersusun disebut kelarutan sempurna, di mana sifat C, sifat A atau B. Jika A dan B memiliki sifat sel satuan yang berbeda, A plus B, di mana A yang dominan dan B di mana B dominan, kelarutan yang tersusun disebut kelarutan sebagian A plus B tidak larut. Dua larut pada substitusi atau interisi ditentukan oleh faktor diameter atom. Jika perbedaan diameter atom yang dilarutkan dibandingkan atom pelarut lebih kecil dari 15%, maka kelarutan yang terjadi adalah larutan padat substitusi. Jika perbedaan atom yang larut dibandingkan atom pelarut lebih besar dari 15%, maka kelarutan yang terjadi adalah larutan padat interstisi. Suatu hasil pencampuran harus stabil. Stabilitas dari paduan dijamin oleh
keelektronegatifan dan keelektropositifan. Makin besar perbedaan keelektronegatifan dan keelektropositifan, maka makin stabil. Tetapi kalau terlalu besar perbedaannya, yang terjadi bukan larutan melainkan senyawa. Pembentukan diagram fasa. Hubungan antara temperatur komposisi diplot untuk mengetahui perubahan fasa yang terjadi dengan memvariasikan komposisi dari dua unsur dan kemudian dipanaskan hingga mencair. Setelah itu didinginkan dengan lambat, diukur oleh dilatometer atau kalorimeter, maka akan diperoleh kurva dengan pendinginan. Gambar A. Perubahan komposisi akan berubah pola dari kurva pendinginan titik-titik A, L1, L2, L3, dan C merupakan awal terjadinya pembekuan, dan B, S1, S2, S3, dan D merupakan akhir pembekuan. Gambar diagram kesetimbangan fasa CU dan NI. Garis liquidus menunjukkan temperatur terendah di mana logam dalam keadaan cair atau temperatur di mana awalnya terjadi pembekuan dari kondisi cair akibat proses pendinginan. Garis solidius menunjukkan temperatur tertinggi suatu logam dalam keadaan padat atau temperatur terendah di mana masih terdapat fasa cair. Selain garis-garis titik kritis dari keadaan cair dan padat juga menyatakan batas kelarutan maksimum unsur terlarut di dalam pelarutnya. Ini temperaturnya. Klasifikasi diagram kesetimbangan fasa. Larut sempurna dalam keadaan cair dan padat. 2. Larut sempurna dalam keadaan cair, tidak larut dalam keadaan padat. Reaksi euketik. 3. Larut sempurna dalam keadaan cair, larut sebagian dalam keadaan padat. Reaksi euketik. 4. Larut sempurna dalam keadaan cair, larut sebagian dalam keadaan padat. Reaksi periodic. 5. Larut sempurna dalam keadaan cair, tidak larut dalam keadaan padat adalah membentuk senyawa. 6. Larut sebagian dalam keadaan cair. Reaksi monoketik. 7. Tidak larut dalam keadaan cair maupun padat. Larut sempurna dalam keadaan cair padat biasanya disebut binary isomorphous alloy system. Kedua unsur yang diciptakan larut sempurna dalam keadaan cair maupun padat. Pada sistem ini hanya ada satu struktural kristal yang berlaku untuk semua komposisi. Syarat yang berlaku adalah struktur kristal kemudian unsur harus sama. Perbedaan ukuran atom kedua unsur tidak boleh lebih dari 15%. Unsur-unsur tidak boleh membentuk senyawa. Unsur-unsur harus mempunyai valensi yang sama. Contoh klasik untuk jenis diagram fasa ini adalah diagram fasa CU dan NI. Aturan kaidah dengan the lever arm rules. Untuk menghitung persentase fasa-fasa yang ada pada komposisi tertentu digunakan metode kaidah lengan. X adalah komposisi paduan yang akan dihitung persentase fasa-fasanya pada temperatur T, maka tarik garis yang memotong batas kelarutan garis LS. Jika X sama dengan W0, L sama dengan W1, dan S sama dengan WS, maka persen fasa cair padat. Cukup sekian dari review saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.